Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para sadis, para hujat, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu pada Kamis subuh di bulan Ramadan ini, di Kamis yang kedua untuk melanjutkan kajian kita, yaitu apa yang mestinya terjadi setelah kita melakukan puasa selama 1 bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, dalam puasa kita tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri. Maka semestinya setelah itu kita lakukan semua selama bulan Ramadan, mestinya kita juga bisa menahan diri dari memakan harta orang lain secara batil. Dan sebagaimana yang termaktub pada surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, dan jangan pula kalian menyuap dengan harta tersebut kepada para hakim dengan tujuan agar kalian dapat memakan harta sebagian orang lain dengan jalan dosa. Ya. Jadi seandainya makan dan minum yang halal kita mampu menahan diri untuk tidak makan, maka mestinya kita pun dapat menahan diri untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Apa yang dimaksud dengan makan dan apa yang dimaksud dengan batil? Nah, yang dimaksud dengan makan adalah ngambil atau menyalurkan, dan yang dimaksud dengan batil artinya tidak dibenarkan dalam Islam, diharamkan, tidak diizinkan, ya, atau tidak diterima atau tidak diridhoi oleh pemiliknya. Nah, bagian yang pertama yaitu mengambil sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Kini kita akan membahas yaitu menyalurkan. Ya. Jadi mengambil artinya berpindah suatu harta dari seorang kepada orang lain. Perpindahan harta bisa dengan akad, bisa tanpa akad. Ya, dengan akad bisa tukar menukar, bisa dengan sukarela, ya, bisa ya tukar menukar yaitu jual beli, atau satu arah yaitu hibah dan semacamnya. Kalau tanpa akad yaitu warisan. Nah, ini semua sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Ini kita akan bahas bagian yang kedua yaitu menyalurkan. Sarful mal ila ghairi ma yuwafiqul haq. Menyalurkan harta ke tempat yang bertentangan dengan hal yang benar atau tidak sesuai dengan yang benar. Dalam bab tentang penyaluran, kaidahnya adalah harus sesuai dengan niat pemilik harta. Ya, jadi kalau kita menerima harta sebagai amanah, maka kita menyalurkannya sesuai dengan niat orang yang ngasih. Ya, boleh kita salurkan ya selain yang diniatkan. Ini apa zakat? Ya udah, kita salurkan kepada pihak penerima zakat. Ini apa? Sedekah, kita salurkan untuk sedekah. Ini apa? Ini untuk buka puasa, ya udah untuk buka puasa. Ya, dan begitu seterusnya. Kita sebagai orang yang diberi amanah untuk menyalurkan harta, kita harus amanah. Nggak boleh kita menyalurkan ke tempat selain yang diniatkan. Makanya kalau kita nerima harta harus tanya yang ngasih ini apa. Terserah Ustaz, nah apa terserah tahu. Kan gitu kan. Nah, kalau yang diniatkan khusus harus ditujukan. Itu namanya muqayyad, terikat. Nah, kalau yang mutlak, contohnya apa? Ya loket-loket ini mutlak ini, karena nggak diniatkan untuk tertentu apa. Loket pengajian, loket jumatan, atau loket yang sifatnya umum. Ya. Nah, itu silakan, mungkin buat kebersihan, buat listrik, buat perbaikan, buat bayar malfot, buat guru taklim dan seterusnya, itu silakan. Kenapa? Karena ketika memberikan, ya pokoknya buat masjid dah, nah gitu.
Ada beberapa masjid bikin loket dikasih nama, loketnya banyak, ditulis ya kan, buat yatim, buat fakir miskin gitu ya, buat apa namanya operasional gitu kan, dan seterusnya. Ada beberapa masjid bikin kotak banyak gitu ya. Nah berarti nanti disalurkannya harus sesuai dengan niatnya, nggak boleh salurkan ke yang lain. Masing-masing ada babnya. Zakat udah jelas ada penerimanya, nggak boleh disalurkan kepada selain yang berhak menerima zakat. Nah ini amanah nih, makanya panitia zakat pastikan ngerti hukum zakat. Jangan semangat doang ngumpulin zakat tapi nggak tahu hukumnya. Nah, bahaya. Itu menceburkan diri dalam hal yang kita kagak paham namanya. Udah itu terkait dengan harta, terkait dengan ibadah. Ya. Nah kalau kita salah, kita tanggung jawab. Ya. Jadi harus sesuai dengan niat pemilik harta atau orang yang berwenang tadi. Nggak boleh kita salurkan kepada tempat selain tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan manusia tidak lain adalah tergantung niatnya. Kita sholat 2 rakaat, niatnya apa? Kalau niatnya qobliyah, jadi qobliyah. Niatnya subuh, jadi subuh. Tergantung niatnya. Terawih, jadi terawih. Ya, itu pada waktunya. Yang lakukan pada waktunya salah juga gitu ya. Tapi kan ada waktu yang nggak terbatas. Ya, ada yang waktu nggak terbatas. Misalkan subuh, niatnya apa nih? Qobliyah. Itu sholat subuh, kan mungkin dua-duanya. Puasa kan gitu juga, kecuali Ramadan. Ramadan nggak boleh puasa selain Ramadan di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan nggak boleh puasa selain puasa Ramadan. Tapi di luar Ramadan, ya tergantung niatnya. Niatnya apa? Puasa Kamis, puasa Kamis. Niatnya apa? Puasa Qadha, puasa Qadha. Niatnya apa? Kafarat, kafarat. Ya, tergantung niat. Nah begitu juga harta yang kita serahkan kepada orang lain, tergantung niatnya. Makanya kalau kita dikasih harta, tanya juga ini apaan. Nah gitu. Jangan asal terima aja. Kasih terima, tanya dulu apa? Hadiah, nah ya hadiah. Baru utang, nah tanya kan punya utang. Tanya dulu nih apa nih bayar utang, ini bayar utang, itu kan hadiah ya utang gitu. Ya, gitu. Ya jadi tergantung nih niatnya. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Likulli imri'in, setiap seorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ya, apa yang dia niatkan. Artinya apa? Hal-hal yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut itu tergantung apa yang diniatkan. Ya, kayak tadi misalkan, kalau kita ngasih orang niatnya apa? Utang, ya berarti pelunasan utang, bebas utang kita, gitu kan. Tapi kalau kita kasih niatnya hadiah, ya berarti utangnya belum lunas. Walaupun nggak boleh ngasih hadiah kepada orang yang pinjam duit kalau belum lunas, gitu ya. Nah, begitu. Jadi apa yang diniatkan, nah itulah yang didapat. Makanya kalau kita sebagai orang yang dititipin amanah, harus tahu. Setiap orang ngasih tanya, ini apa? Tanya, jangan nanya. Dia niatnya apa? Kecuali yang memang sudah ketahuan tanpa ditanya. Udah biasa. Kalau kita kondangan, ya ngasih itu nggak usah ditanya lagi dong. Udah diketahui secara umum kan gitu ya. Seperti itu, nggak perlu ditanya lagi. Setiap kalau kondangan, ini apaan? Ini apaan? Karena ketahuan. Masa setiap tamu yang selama kita nanya ini apaan? Ya emang acaranya kondangan kan? Pakai nanya ini apaan? Gitu. Ya, udah jelas emang acaranya kondangan gitu. Udah pasti kondangan. Ya, atau takziah misalkan, itu pasti takziah. Ya, atau ustadz habis ngajar, ya nggak pakai nanya lagi. Kecuali ini kasih jangan 2 kali. Saya tanya, ini apaan nih? Tadi udah, nah saya tanya. Gitu. Kenapa? Ya biasanya sekali atau 2 kali tumben, yang kedua apaan? Kan gitu. Ya seperti itu. Ya kalau yang udah biasa nggak pakai nanya lagi. Udah maklum ya, udah maklum. Nah, ini yang nggak biasa, yang nggak rutin, yang nanya ini apaan?
Kenapa? Tergantung niat yang ngasih. Gitu. Ya. Tadi kita katakan penyaluran zakat, infak, sedekah. Ini harus, jadi nggak boleh kita salurkan selain yang diniatkan, amanah. Jadi pembukuan dalam Islam itu memang terpisah. Beda dengan pembukuan konvensional, dicampur semua jadi satu dompet kalau bahasa gitu ya. Semua satu dompet. Pemasukan negara dari manapun sumbernya, dari hasil alam kah, hasil penjualan kah, pajak, semua satu dompet masuk. Ya kan? Nanti kekayaan negara dari sekian sumbernya, ya, nanti baru disalurkan ini sesuai dengan budgeting ya. Nah kalau Islam enggak begitu. Ya, kan kalau keuangan negara begitu, semua satu dompet. Ya, jelas satu dompet gitu ya. Dari berbagai sumber, satu dompet semua, ya kan? Nanti penyalurannya sesuai dengan budgetingnya. Nah, itu keuangan rumah tangga juga boleh begitu, silakan. Ya kan? Ada hasil gaji, ada hasil dagang, ada hasil kontrakan, dan segala macam ya. Nah, jadi satu dompet, ya kan? Nanti pengeluarannya buat anak sekolah, buat kebutuhan sehari-hari. Nah, itu silakan, itu boleh karena itu keuangan pribadi. Tapi kalau dalam Islam ada babnya masing-masing. Zakat ada babnya, sedekah ada babnya, ya kan? Wakaf ada babnya lagi, gitu kan? Dan seterusnya, ghanimah ada babnya lagi, faidot ada babnya lagi. Nanti ada anak yatim ada babnya lagi. Nah itu nggak boleh dicampur aduk tuh, pembukuannya harus terpisah. Harus terpisah. Nanti salurannya dari sini, ini dari sini, ini dari sini. Jadi begitu pembukuannya harus terpisah, nggak boleh dicampur. Nggak boleh dicampur ya. Nah itu penyalurannya seperti itu. Jadi kalau kita menyalurkan sesuatu tidak sesuai dengan niatnya, jadi kita yang salah. Kenapa? Karena yang berhak dapat nggak dapat, yang nggak berhak jadi dapat, kan begitu. Ya kalau kita salah ngasih kan begitu ya. Misalkan zakat buat fakir miskin, kita kasih orang lain, berarti kan yang nggak berhak jadi dapat, yang berhak jadi nggak dapat. Berarti orang yang tidak berhak dapat, berarti kan dia makan dengan cara yang batil. Tapi salah kita kan yang ngasih, bukan salah dia terima kan? Gitu ya. Makanya dalam bab ini juga kita harus hati-hati, jangan sampai kita salah dalam menyalurkan. Ya, seperti itu. Misalnya jelas ya. Ini nanti buat apa namanya panitia zakat, pengurus masjid dan lain sebagainya. Ya, kita harus menyalurkan sesuai dengan niat yang ngasih. Nanti dibukukan. Misalnya sampai sini jelas ya. Nah ini sebenarnya kemarin apa namanya pembahasan kita lanjutan dari wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah sekarang kita coba bedakan antara infak, sedekah dan zakat. Gimana bedainnya? Gitu ya? Karena kan kita udah umum tuh, zis, zakat, infak, sedekah kan gitu ya. Zakat, infak, sedekah. Gimana bedain zakat, infak, sedekah? Gampang bedainnya. Jika yang diberikan kepada orang lain berupa harta, maka disebut infak. Ya, kita berikan sesuatu kepada orang lain disebut infak kalau bentuknya harta. Nah, infak itu udah paling luas tuh. Makanya Al-Quran banyak menggunakan kata infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu di antara sifat muttaqin di awal surat Al-Baqarah. Ya kan? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Jadi infak itu artinya membelanjakan. Rezeki yang Allah kasih ke kita belanjakan. Tapi memang sebagian, nggak usah semua. Sebagian. Gitu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, gitu ya. Sebagian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kita infakkan. Ya. Jika yang diberikan berupa harta atau bukan harta disebut sedekah. Nah kalau yang kita berikan kepada orang lain harta atau selain harta, ya dalam hadis banyak tuh ya. Jadi kita senyum kepada orang lain sedekah, membantu orang lain sedekah, kalimat thayyibah, perkataan yang baik sedekah. Ya. Jadi kalau sedekah bisa harta bisa bukan. Ya dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ala kulli muslimin sedekah. Setiap muslim wajib bersedekah. Nah,
kalimat sedekah itu yang dipahami oleh sahabat memang harta. Kenapa? Karena ayat-ayat tentang sedekah bicara harta. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Gitu ya. Nah, begitu juga hadis-hadis tentang sedekah. Ya, itu bicara harta. Maka sahabat langsung nanya, "Qila ya Rasulullah faman lam yajid?" Ya Rasul, gimana orang yang tidak memiliki harta? Kata Nabi kan setiap muslim wajib sedekah. Terus yang nggak punya harta gimana? Berarti di sini sahabat memahami sedekah itu harta. Nah, tapi Nabi ingin menambah wawasan sahabat ya, dengan jawabannya. Bagi yang tidak punya harta, apa solusinya? Nah, kata Nabi, ya'malu biyadihi, kerja, cari duit, gitu. Jadi jangan kita mau sedekah nggak punya duit, ya udahlah, nggak usah sedekah. Nggak begitu jawabannya. Ya'malu biyadihi, kerja dengan tangannya, berarti mandiri, bukan minta. Ya'malu biyadihi, fayanfa'u nafsahu, dengan hasil kerjanya bermanfaat buat dirinya. Berarti infak yang pertama dari rezeki kita untuk diri sendiri. Sebagaimana hadis Nabi, beliau bersabda, ibda binafsik summa biman ta'ul. Mulai dengan dirimu. Arti setiap kita bekerja, hasil kerja kita belanjakan buat diri kita. Kita belum makan, kita beli makanan. Gitu. Ya kan? Nanti kita sisihkan buat bayar kontrakan dan seterusnya. Wa biman ta'ul, baru kemudian orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita untuk menafkahinya. Itu infak namanya. Ya. Makanya mengatakan ya'malu biyadihi, bekerja dengan tangannya, fayanfa'u nafsahu, lalu bermanfaat buat dirinya, wa yatasaddaq, dan bersedekah. Dan bersedekah. Ya, ditanya lagi, kira ya Rasulullah faman lam yastati', ya Rasul gimana kalau dia nggak bisa kerja? Bukan nggak mau, tapi nggak bisa. Mungkin dia ada penyakit, ada uzur, dia nggak bisa kerja, atau memang susah dapat kerjaan. Susah dapat kerjaan. Apa jawaban Nabi? Yu'inu dzal hajatil mal'uf, membantu orang yang membutuhkan bantuan. Jadi bantuin orang juga sedekah. Nah ini beda nih, tadi kan sedekah dengan harta ya. Nggak punya harta, kerja biar punya. Kalau nggak bisa kerja, ya udah, nggak punya harta, nggak bisa kerja, nggak punya kerjaan, bantuin orang. Orang butuh bantuan, kita bantuin. Di jalanan, orang dorong gerobak keberatan, tanjakan, kita bantuin. Ada orang tua mau nyebrang, kita bantuin. Kan begitu? Kebaikan apa aja dah yang bisa kita lakukan buat orang lain, itu sedekah. Itu sedekah juga. Berarti sedekah bukan hanya harta. Kila ya Rasulullah fa in lam yaf'al, kalau dia nggak bisa mengerjakan juga gimana? Yumsiku nafsahu anis syarr, menahan dirinya dari berbuat keburukan. Artinya apa? Kalau kamu tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, maka jangan berbuat buruk. Begitu. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, jangan berbuat buruk. Itu juga sedekah juga. Berarti dari hadis ini kita bisa pahami sedekah itu bukan hanya harta, tapi bisa juga selain harta. Maka disebut dengan sedekah. Tapi kalau infak sudah pasti harta. Nah, infak yang diniatkan karena Allah nilainya jadi sedekah juga. Secara hukum infak. Tapi karena niatnya karena Allah jadi bernilai sedekah. Gitu ya. Bernilai sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya uang. Bapak-bapak ya bersedekah kepada istrinya. Sedekah pada istrinya. Kata Nabi apa? Fi bud'i ahadikum sedekah. Di kemaluan istri kalian ada sedekah. Sahabatnya lihat, wah,
Masa sih kayak gini sedekah? Nah, gitu kan. Artinya apa? Ini kan perbuatan yang enak, kok dapat pahala juga, gitu ya. Ya, jadi sahabat sedekah nih. Enak juga sedekah begini, nggak modal. Ya kan? Udah nggak modal, nggak gue pakai baju, gitu ya. Gitu. Sedekah yang enak sama begini ya. Rajin sedekah sama bininya kalau begini. Yang masih kuat, ya kan gitu. Ya. Itu pun sedekah juga kata Nabi. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Mana? Ya, jadi sedekah itu lebih luas daripada infak. Kalau infak hanya harta. Nah, infak yang kita niatkan karena Allah jadi sedekah juga. Jadi kesimpulannya sebenarnya sedekah dengan infak diri juga sama. Cuma kita udah telanjur istilahnya begitu. Ya kan? Zakat, infak, sedekah gitu ya. Sebenarnya secara hukum diri juga sama aja, ya infak ya sedekah. Kenapa? Ya harta yang dikasih. Ya semua orang kalau berinfak ya hampir dipastikan lillahi ta'ala. Orang infak ke masjid emang ada kalau bukan lillahi ta'ala? Ya mungkin sih ya. Tapi ya umumnya pasti lillahi ta'ala ya. Mungkin aja dan enggak. Contohnya menjelang pemilu nyumbang ke masjid, karpet. Kalah, karpetnya digulung lagi. Nah, kan gitu. Ya kan? Itu bukan sedekah benar gitu ya. Kan ada gitu ya. Kalau serba-serbi menjelang pemilu begitu ya. Ya, pemilu kada, pemilihan bupati, pemilihan kepala desa gitu ya. Nyumbang nak ke musola, ke masjid, karpet. Kalah, gulung lagi, bawa pulang. Itu baru benar lillahi ta'ala yang begitu tuh. Ya, makanya kalau dapat sumbangan menjelang pemilu mendingan jangan terima dah. Tahu lu nyumbang kenapa menjelang pemilu? Kemarin-kemarin lu gak nyumbang gitu kan. Nyumbang menjelang pemilu jangan banget ya kalau begini mah. Gitu ya. Yang begitu-begitu jangan diterima dah mendingan. Jangan diterima kecuali orang miskin. Ambil aja dah. Pilihnya gak usah. Gitu ya. Ambil aja, pilihnya gak usah. Kenapa? Jadi orang miskin, orang gak punya, terima aja. Ya. Tapi kalau punya jangan dah. Yang masih cukup rezekinya gak usah. Ya. Kalau pada susah-susah hidupnya, terima aja, pilihnya gak usah. Kenapa? Karena yang begini pasti gak benar. Karena dia pasti nanti kalau udah dapat jabatan, mikir balikin modal, pasti itu. Gitu ya. Jangan dipilih yang begitu. Ambil nggak apa-apa, kasih. Tapi buat yang nggak punya, yang dia jangan diambil. Ya, buat yang nggak punya aja. Nah itu namanya sedekah ya, sedekah dan infak, paham ya? Ya. Jika harta diberikan ada ketentuan khusus, jenis hartanya begini, ya kan? Kemudian jumlahnya seperti ini, penghitungannya begini, yang dikasih orang-orang tertentu aja, nggak boleh yang lain. Nah itu baru disebut zakat. Kalau nggak ada ketentuannya disebut sedekah. Kan zakat tertentu kan, nggak semua harta kena zakat. Rumah tinggal yang kita tempatin ya kena zakat walaupun harganya 5M, kan gitu ya. Ya, mobil yang kita punya buat kendaraan pribadi yang kena zakat walaupun harganya 2M. Begitu. Ya, kalau pajak pasti ada tiap tahun. Lagi ceritanya kalau pajak gitu. Ya, yang kena zakat hanya tertentu aja, nggak semua kena zakat. Dan jumlahnya pun dibatasi. Ini yang jumlahnya sekian kena zakat, yang jumlah sekian nggak kena zakat. Penghitungannya pun ada, ini penghitungannya begini caranya, gitu ya. Dan yang menerima pun dibatasi, hanya 8 kelompok. Selain itu nggak boleh. Nah, itu baru namanya zakat. Tapi kalau nggak ada ketentuan tadi, nah baru namanya sedekah. Namanya sedekah. Jadi sedekah dengan zakat hanya beda dalam ya ketentuan-ketentuan khusus tadi. Makanya kalau kita belum wajib zakat, berarti yang kita bayarkan secara hukum namanya sedekah. Ya, jadi kita nggak mesti nunggu kaya dulu, nggak mesti nunggu kaya. Karena kita berinfak tuh walladzina yunfikuna fis sarai wad-dharra. Fisara saat kita senang, saat kita muda kita berinfak. Wad-dharra saat kita sulit kita tetap berinfak. Jadi berinfak itu, bersedekah itu jangan nunggu kaya, jangan nunggu muda. Ya, bahkan kata Nabi sedekah yang paling bagus sedekah yang diberikan orang yang nggak punya atau punya dikit dan berat banget, tapi sedekah juga. Artinya apa? Ini sebenarnya disayang banget hartanya.
tapi karena Allah yang nyuruh dikasih juga. Nah, jadi bukan karena apa, karena Allah suruh. Nah, itu perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, nanti kalau jadi panitia gitu dibedain. Ini apa nih zakat? Ini apa nih sedekah? Nanti hukumnya beda-beda, ada ketentuannya. Begitu ya. Jangan sampai kita salah gitu. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada hadis yang terkait dengan bahayanya kalau kita memakan harta orang lain secara batil. Ya, makanya kita perlu belajar fikihnya. Yang nggak batil yang gimana? Kan gitu ya. Yang nggak batil ya, yang gimana? Ya, yang batil yang gimana? Nah, itu kan kita belajar ya. Di Bulughul Maram kita belajar tuh fikihnya dalam bab muamalah. Nabi bersabda, beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian apa itu muflis? Sahabat tahu muflis dari kata aflasa yuflisu. Ya, artinya apa? Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Muflis di antara kita adalah yang nggak punya uang dan nggak punya bahan benda, nggak punya harta, nggak punya benda. Itu muflis namanya. Uang nggak ada, harta benda nggak ada. Ya. Itu muflis kata sahabat. Jadi ibarat orang dagang, modalnya nggak balik, utangnya banyak. Itu muflis, bangkrut kalau bahasa lain. Ya, dia berdagang, modalnya nggak balik, utangnya banyak. Nah, kan repot begitu tuh. Nah, itu yang sahabat paham begitu. Ternyata Nabi bermaksud lain. Beliau menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Muflis dari umatku adalah yang pada hari kiamat datang membawa sholat. Maksudnya apa? Pahalanya. Ya, jadi di akhirat ketika di hadapan Allah pahala sholatnya banyak. Wa siyamin, pahala puasanya banyak. Wa zakatin, pahala zakatnya banyak. Wa ya'ti qad syatama hada. Tapi di saat bersamaan dia juga bawa dosa syatama, mencaci, mencela orang lain. Jadi ketika hidup dia pernah mencela orang lain. Wa qadzafa hada, pernah menuduh, memfitnah orang lain. Wa akala mala hada, pernah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa safaka dama hada, pernah menumpahkan darah orang lain, melukai, membunuh. Wa daraba hada, pernah memukul orang lain. Jadi ternyata dalam hidupnya dia pernah menzalimi orang lain, mengambil hartanya, menyakiti fisiknya, menodai kehormatannya. Nah, itu dosa-dosa semua ke bawah sampai akhirat karena belum sempat dihapus di dunia. Belum dihapus ketika di dunia. Dia belum minta maaf kepada orang yang dizalimi. Dia belum mengembalikan haknya tersebut. Akibatnya apa? Fayu'tahada min hasanatihi. Orang yang dizalimi tadi diberikan pahala dari orang yang menzalimi. Artinya pahala orang yang menzalimi tadi dipindahkan kepada orang yang dizalimi. Wa hada min hasanati, yang ini juga dikasih juga pahala ya dari orang yang menzalimi. Ya, banyak ini dikasih. Jadi yang menzalimi tadi lama-lama apa? Fa'in faniyat hasanatu, habis pahalanya, habis kebaikannya, dikasih ke orang-orang yang dia zalimin. Qabla ayyuqdama alaihi, sementara utang dia kepada orang lain belum tuntas. Ya, sama si A sama si B pernah ngambil duitnya nggak dibalikin, pernah minjem nggak pulangin, ya, atau pernah ngambil duit orang dengan cara yang nggak hak, ya. Nah, ini ketika pahalanya habis sementara dosanya masih, apa yang terjadi berikutnya? Ukhidha min khotoyahu,
Dosa orang-orang yang dizolimin dipindahin kepada orang yang menzolimi. Fatuhiyat alaihi. Ini gimana orang yang korupsi ya? Kata orang banyak. Loh, berapa juta orang nanti dosanya dipindah gede. Ya kan? Nih, para koruptor nih, saya pengen ceramahnya di DPR gitu ya. Ya kan? Ceramahnya di istana depan presiden namanya pejabat-pejabatnya, pengen ceramahnya begitu, belum pernah diundang. Saya selalu diundang, saya baca ini kita. Ya terserah. Ya kan, takdima anta qoli innama taqdibil hayatid dunya kan gitu kan. Gak ada masalah buat saya kan gitu kan. Silakan hakimi saya, itu hanya urusan dunia. Yang penting saya selamat di akhirat gitu. Yang penting sempat ngomong. Setelah itu kali lagi gak apa-apa gitu kan. Ya kan? Ya? Nah iya. Gak apa-apa. Ya kan? Besok kali lagi apa yang penting kan sempat ngomong kan gitu kan. Ada kesempatan saya ngomong gitu kan. Ya, kalau koruptor ngambil harta negara ya kan, punya sekian juta orang, kan kekayaan negara kan punya kita, semua punya kita. Ya, hadis Nabi yang mengatakan, ya, nih harta kekayaan negara, bumi beserta isi itu punya kita. Cuma karena punyanya rame-rame harus ada yang atur, gitu doang kan? Itu loh ya, gitu. Mestinya. Ya kalau memang bensinnya dari perut bumi kita, ya cuma bayar biaya operasional doang dong. Ya kan, dari perut bumi sampai tangan kita butuh berapa? Itu aja yang mesti kita bayar. Bukan beli bensin kalau punya kita, mesti. Kecuali memang boleh beli dari luar. Kan ada sebagian negara beli ya karena nggak punya. Ya kan? Nah tapi kalau dari perut bumi kita punya kita, ya harusnya harganya kita bayar hanya operasional doang. Dari perut bumi sampai ke tangan kita butuh berapa? Nah itu doang kita bayar. Punya kita, masa kita beli? Mestinya begitu, ya kan? Minyak goreng, kelapa sawit itu ditanam di tanah kita. Ya mestinya kan bukan jual beli, biar dibuatkan berapa. Jalan tol yang kita lewatin tanah kita juga gitu. Mestinya begitu sesuai dengan UUD 45 kan gitu. Pasal 33 kan? Iya, bumi, alam beserta isinya. Nah, cuma segitu kalimatnya, dikuasainya harus milik rakyat. Nah, harus gitu ganti. Milik rakyat dan dikelola oleh negara. Mesti diganti kata-katanya. Dikuasai sih kalimatnya. Ya karena kalimatnya dikuasai terserah dia. Mesti diganti kalimat, jangan dikuasai. Negara itu kan identik dengan sekelompok orang yang di atas. Mestinya enggak. Negara itu termasuk kita. Mestinya kan begitu. Cuma dipahami negara ya pemerintah. Negara ya yang megang jabatan, yang pegang kewenangan. Karena dikuasai tanah-tanah kita. Kalau nggak punya suratnya hilang, kan gitu kan? Tanah-tanah kita. Pas mau bikin surat, bayar dulu PPHTB sekian ratus juta. Ya itu karena kalimatnya dikuasai sih, ya kan? Akhirnya kalau dikuasai terserah dia dan atur dah. Gitu. Nabi mengatakan, an-nasu syuraka'u fi talat. An-nasu syuraka fi salas. Ini manusia nih syuraka. Apa itu syuraka? Memiliki secara bersama-sama. Itu mana syuraka? Ya. Jadi ini kita bersama-sama. Apa tuh? 3. Alma, wal kalah, wan nar. Ini 3 nih. 3 yang tak boleh dikuasai oleh sekelompok orang. Ini milik bersama. Cuma butuh negara yang mengelola agar api. Itu kan intinya. Alma, air. Jadi sebenarnya nggak boleh ada orang yang menguasai sungai, nggak boleh ada orang yang menguasai danau, nggak boleh ada orang yang menguasai mata air. Mestinya nggak boleh. Harus pemerintah yang mengelola, buat semua. Begitu. Itu alma. Yang kedua al-kala. Apa al-kala? Al-kala itu adalah lahan yang bebas siapa aja masuk, punya negara. Ya, yang mengambil kayu buat kayu bakar, ya kan, yang mengambil rumputnya buat makan ternaknya. Nah ini kalau bahasa kita hutan lindung, ya kan, hutan adat, gitu ya, kan milik bersama tuh, milik bersama, nggak boleh dikuasai oleh sekelompok orang. Ini Islam begini konsepnya nih. Yang ketiga anar, api.
Api dalam bahasa sekarang adalah sumber energi. Karena kan ketika di sini turun kan belum ada sumber energi. Orang belum nemuin minyak, belum nemuin gas, belum nemuin batu bara. Yang ada baru api. Nah, terjemahannya sumber energi. Berarti sumber energi pun nggak boleh dikuasai oleh sendiri orang. Milik kita. Berarti kalau orang ada yang menguasai kayak negara untuk dirinya, korupsi namanya. Dia ngambil hak kita itu. Nah, kita tuntut di akhirat biar pahala dia. Itu kalau ada pahalanya. Ya kan, jangan-jangan sholat juga kagak lagi kan gitu. Sholat kagak, puasa kagak, zakat kagak. Ya udah kalau pahala nggak ada, dosa kita dia semua. Jangan, lain kapasitasnya. Jadi penasihat presiden aja gitu. Jadi penasihat presiden, jangan jadi presiden. Jadi penasihat presiden gitu. Karena kalau jadi penasihat presiden kan tukang jeweran presiden gitu. Ya kan? Jadi penasihat presidennya aja gitu, jangan jadi presiden, jangan. Nah, betul. Ya kan begitu. Nah, ini bahayanya kalau kita makan harta orang lain secara batil. Ya tentu memang kalau percaya sama akhirat. Ya kalau nggak percaya mah, makanya bahayanya orang nggak beriman kepada akhirat ini. Kalau orang beriman pada akhirat, serba takut, wah ini nggak boleh, oh ini haram, oh ini jangan, mesti begitu. Makanya kenapa Islam mengajarkan bangun tidur langsung ingat akhirat, bangun tidur, baru bangun tidur langsung ingat akhirat. Apa kalimatnya? Doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kepadanya kita nanti dikumpulkan. Baru bangun tidur ingat akhirat. Makanya kalau orang mukmin aman semua. Kalau kita punya pemimpin beriman, makmur rakyatnya. Makanya cara pemimpin yang beriman. Yang beriman, yang beriman jangan dipilih. Orang di daerah-daerah tuh iri sama Jakarta punya pemimpin seperti ini, ya kan? Orang yang beriman, makanya Jakarta aman, nggak ada gaduh, nggak ada gesekan, betul kan? Nggak ada tuh isu-isu agama, nggak ada. Oh, lumayan isu agama mulu kan gitu kan? Seakan-akan antara Muslim dengan Muslim gesekan kan gitu kan? Pas sekarang makanya beliau mengatakan ketika ceramah di UGM kemarin, petugas pemadam kebakaran yang memadamkan api itu dianggap pahlawan karena kelihatan kerjanya. Tapi orang yang mencegah kebakaran nggak kelihatan. Mencegah kebakaran nggak kelihatan kan? Kan begitu ya? Yang mencegahnya supaya kebakaran. Orang yang mencegah konflik nggak kelihatan supaya nggak jadi. Nah kan gubernur kita semua diayomi agama apapun, ya kan? Yang dinamakan boti kan bukan buat masjid doang. Semua dikasih, bukan buat masjid doang. Boti, bantuan operasional tempat ibadah, semua dikasih. Bahkan minoritas yang cuma dikit komunitasnya aja dibikinin tempat ibadah. Itu namanya apa? Tamil ya kan? Yang Hindu Tamil ya kalau nggak salah, dibikinin tempat ibadah. Emang Islam mengajarkan begitu. Nah itulah pentingnya kalau orang beriman. Ya, cari pemimpin yang beriman. Ya. Kalau sistemnya masih seperti itu, orang beriman itu tenang juga. Makanya kita nih yang pada rajin ke masjid, jangan sampai terkontaminasi. Ke masjidnya rajin, nerimanya masih, jangan. Gitu ya, ya. Itu pilih orang yang beriman, yang takut pada Allah. Insya Allah kalau orang beriman, rakyatnya aman. Ya. Ya, lagi kesusahan dibantuin, kan begitu ya? Lagi kesulitan dibantuin. Itu pemimpin tuh begitu memang. Transportasi aja subsidi kan begitu ya? Makanya transportasi mau ada subsidinya. Ya emang pemerintah subsidi. Ya kalau nggak subsidi duit negara buat apa? Masih korupsi mulu, mana gitu ya? Begitu. Nih bahayanya orang yang memakan harta orang lain cara batil. Itu tentu bagi yang beriman, yang nggak beriman ya sudah. Ya udah out of the box, sudah di luar kotak dah. Ya, nah buat kita yang pada beriman kita hati-hati ya.
Jangan sampai kita makan harta Allah dengan cara yang batal, agar kita selamat dunia. Ya. Ada yang mau nanya? Ya. Kita kan sebagai muslim ada satu ibadah haji. Iya. Nah, itu udah niatkan untuk ibadah haji. Nah, iya. Dari sisi badan pengelolanya ini, daripada ditanggung bisa kurang dalam kutip kita kasusnya berang. Iya. Jadi bahkan nih ibaratnya lebih macam cukup ataupun di mana, nah, itu gimana? Bagaimana? Iya, ini masalahnya sebenarnya cukup kompleks ya, nggak bisa dijawab singkat. Jadi dana haji yang disetorkan oleh jamaah setiap muslim ke badan penyelenggara ibadah haji itu sepertinya, jadi dipahaminya kayak apa ya? Kayak kita jual beli ya. Saya penjual, bapak pembeli. Bapak ngasih saya uang, tapi barangnya nanti, kan begitu, ya kan? Barangnya nanti nih Pak, bapak kasih duluan. Memang secara hukum itu uang udah sah milik saya. Udah sah milik saya, begitu. Nah karena udah sah milik saya, berarti saya boleh mengelola untuk apa aja. Tapi saya itu tetap berutang sama bapak. Nah begitu, ya. Itu kalau barang. Jasa juga begitu, sama. Ya, kita bayar nih buat umroh bulan sekian, ya 30 juta. Nanti umurnya 3 bulan lagi, ya kan? Nah uang yang kita serahkan kepada penyelenggara umroh tadi udah sah milik dia, terserah dia mau dikelola buat apa, kan gitu ya. Nah tapi dimutang sama kita, ngutang apa? Jasa umroh tadi. Nah begitu juga pemerintah, ya kan? Kita ngasih dana haji, nah maka uang itu jadi punya pemerintah, oke? Nah tapi pemerintah ngutang sama kita untuk memberangkatkan kita haji, begitu. Jadi pemerintah mengelola uang tadi, mengelolanya. Nah, tapi pemerintah ngutang tadi harus memberangkatkan kita. Begitu kaidahnya. Nah, namun mereka mengelolanya harus aman dong. Kalau enggak, pas datang waktu haji nggak punya duit, nah kan repot. Begitu aja kaidahnya, repot dong. Udah waktunya haji, duitnya nggak ada. Nah itu kan kayak travel bodong kan begitu ya. Banyak travel bodong ya. Ngumpulin duit jamaah, duitnya dikelola buat yang lainnya, kelolanya bangkrut. Pas datang waktu umroh nggak bisa berangkat. Kan kemarin tuh berapa tahun yang lalu kan rame, ya kan? Nah, travel apa namanya itu, ya kan? Itu kan banyak ya korbannya ribuan orang. Kenapa? Karena duit yang dikumpulkan diputar lagi buat yang gagal. Kan begitu. Nah pemerintah gitu juga tuh dikelola tuh. Jadi dana haji dikelola, kan gitu kan. Tapi mestinya selain dia mengelola, dia berpikir bagaimana haji ke depan misalkan lebih baik lagi, gitu ya kan. Misalkan nih gimana dana haji kita beli tempat tinggal di sana supaya tahun depan nggak pakai nyewa. Nah kan bisa begitu kan. Gitu. Tapi kalau cara begitu ya, artinya itu memang uang sudah di tangan lembaga pemerintah tadi. Jadi mereka untuk kelola itu sah saja. Tapi mereka ngutang sama kita. Harus berangkatkan kita haji kan gitu kan. Gitu ya. Seperti itu. Dan memang di sini kita sistemnya kita nyetor duluan sih walaupun haji masih 5 tahun lagi. Nah, kalau di Mesir nggak begitu. Di Mesir yang berangkat baru bayar. Berangkat baru bayar. Nah, cuma mereka tetap karena peminatnya lebih banyak daripada kuotanya, maka ada mekanisme penyaringannya. Misalkan diutamakan yang udah usia begitu kan, seperti itu. Nah kemudian selebihnya namanya diundi. Nanti yang namanya keluar berangkat, yang nggak keluar ya tunggu tahun depan lagi. Jadi diundi. Kalau dia bisa begitu namanya qur'ah, diundi. Jadi haji qur'ah namanya, diundi. Yang namanya keluar berangkat, yang belum keluar ya tunggu tahun depan lagi. Yang namanya keluar baru bayar. Nah begitu. Nah kalau kita kan kagak, bayar dulu nggak bayar, nggak ada nama kita di list. Walaupun berangkatnya 25 tahun yang akan datang. Begitu. Ya enak dong tuh lembaga megang duit untuk 5 tahun. Itu kalau diputar udah sekian ratus kali lipat. Logikanya begitu kan? Udah sekian kali lipat gitu. Dan tapi faktanya juga begini. Faktanya juga BPKH ya, Badan Penyelenggara Ibadah Haji gitu ya, pengelola keuangan haji
itu juga tetap ada surplusnya. Nah, surplusnya itu tetap disalurkan ya sebagaimana mestinya, karena mereka tetap di bawah pengawasan MUI, di bawah pengawasan DSN ya gitu. Tetap ada penyalurannya. Ada penyaluran dana surplus tadi. Ada ya, jadi ada disalurkan juga ke lembaga-lembaga ya. Ada seperti ada mungkin pernah lihat mobil ambulan ada baca BPKH-nya kan gitu kan. Jadi surplusnya tetap disalurkan. Gitu. Cuma memang ya kita ngasih saran dan masukan untuk lebih baik ke depannya. Jadi secara hukum nggak salah ya. Jadi kalau mereka mengelola, cuma yang penting aman aja. Yang penting aman ya, agar ketika waktunya berangkat haji ada duitnya. Nah begitu aja. Jangan sampai pas berangkat haji duitnya nggak ada. Misalkan ditanam di infrastruktur, nah baliknya nanti 2 tahun baru balik, nah kan repot kalau begitu. Gitu ya, silakan aja nggak apa-apa diinvestasikan oleh pemerintah ya, tapi tadi dengan ketentuan aman. Begitu. Ya emang enak begitu mereka ya, pemerintah duitnya tambah banyak. Padahal kalau travel pengen sistem begitu juga tuh. Nah, cuma kan resikonya gede kalau gagal. Cuma kalau pemerintah kan gagal bisa ditutupin APBN. Jadi lebih aman mainnya dibanding kalau pribadi. Misalkan bapak umroh sama saya murah kok 10 juta, tapi umurnya 5 tahun lagi. Nah kan gitu kan? Kan begitu kan? Nah duit yang 10 juta di tangan saya seputar tuh supaya jadi 30 juta. Kan begitu lagi hitungannya. Ya kalau berhasil, kalau gagal pusing saya kan. Gitu ya. Nah, tapi kalau pemerintah tentu lebih aman dibanding kita. Seperti itu Pak ya. Jadi emang beda. Jadi bukan zakat, bukan sedekah kategorinya. Ya, jadi jual jasa, ya kan? Nah, tentu penjualnya sudah menerima uangnya, sudah sah milik dia. Nah, itu beda, itu bukan kategori zakat, ya, bukan zakat dan semacamnya. Ada di mananya? Silakan. Ustaz, ini masalah zakat. Iya. Zakat itu kan dibagi atas 8 semua. Iya. Selama ini kan yang berjalan cuma fakir, pokok kan. Iya. Terus sama hamil. Iya. Tapi yang lain itu bagaimana? Ustaz? Itu nggak pernah diberitakan atau tidak pernah terlaksana. Betul. Nah, ini bagaimana kayak hukumnya? Nah, kalau kita pakai madzhab Syafi'i mana lebih repot? Harus dibagi 8 persis. Bagi 8. Benar-benar bagi 8. Jadi pakai Mesir udah dapat 8. Jadi mah pikirkan ada 2 tuh, jadi 28 gitu kan. Karena 2 fakir miskin belum disebut tuh. Berarti 1/4. Betul, kayak gorimin nggak pernah kesentuh. Mu'alaf nggak pernah kesentuh. Rikob. Nah, tapi kalau pendapat ini emang agak susah kita amalkan. Kita bisa mengamalkan pendapat yang mengatakan cukup kita berikan kepada asnaf yang ada. Kan kayak rikob, budak udah nggak ada. Ya kan? Otomatis 1 dari 8 udah nggak ada. Tapi istilah budaknya kan dikatakan sudah TKI, Ustaz. Enggak salah. Itu bagaimana? Bukan. Zaman sekarang budak sudah hampir nggak ada. Karena dalam Islam pintu perbudakan hanya 1. 1 pintu aja. Itu apa? Peperangan yang sah, kemudian non muslim kalah, dia jadi budak. Udah itu aja. Non muslim. Kalau perang antara muslim pun nggak jadi budak yang kalah. Ini perang antara muslim nih, ya kan? Antara muslim dengan muslim perang. Yang kalah nggak jadi budak. Nggak jadi budak. Budak itu cuma 1 pintu. Muslim perang melawan non muslim, peperangan yang dibenarkan, ya dalam babnya ada ya. Nah kemudian non muslim kalah, itu baru jadi budak. Misalkan nih orang Palestina berhasil mengalahkan Israel, ya kan, menaklukkan mereka. Nah itu bisa jadi budak. Cuma itu aja pintunya 1, nggak ada pintu lain. Sebelum Islam datang, betul, bapak punya utang, nggak sanggup bayar, saya bawa ke pasar, saya jual bapaknya saya jual. Orangnya saya jual. Nih saya mau beli nih. Nah duitnya saya ambil dah. Nah bapak jadi budak. Nah itu sebelum Islam datang. Contohnya kisah Nabi Yusuf ya. Karena Nabi Yusuf dijual, ya kan? Dijual. Nah itu sebelum Islam datang itu begitu. Nah begitu Islam datang bertutup, nggak ada lagi seperti itu. Sehingga yang budak yang ada tinggal sisa-sisanya aja. Jadi budak nggak nambah, cuma tinggal sisa-sisanya aja. Lama-lama habis. Tapi hukumnya tetap ada, cuma objeknya nggak ada. Nah kalau memang ada budak, dia pengen merdeka nih, ya bebasin dirinya, butuh duit, nah dikasih dari zakat, itu yang firqah. Nah sekarang nggak ada. Kalaupun ada cuma 1 doang nih, yaitu apa? Saudara-saudara kita Palestina yang ditahan oleh Israel
kalau ingin dibebaskan harus bayar, nah itu boleh dari uang zakat. Karena kita membebaskan saudara kita yang muslim yang ditahan oleh Israel, musuh Islam, nah itu boleh dibebaskan dengan uang zakat. Nah tapi kan kalau di kita nggak ada ya. Nah, jadi satu pintu nih nggak ada, gitu. Jadi tinggal 7, ya kan? Fakir, miskin, mu'alaf, amil, ya, fisabilillah, ibnu sabil, sama gharim, orangnya utang. Nah yang ke-8 udah nggak ada nih yang dipro, tinggal 7. Nah berarti kita bagi yang 7. Nah porsi pembagiannya pun nggak perlu kita pakai mazhab yang mengatakan sama rata, tapi proporsional sesuai dengan yang ada. Ya kalau fakir miskin banyak, kita kasih porsi banyak, ya kan? Mu'alaf dikit, ya kita kasih porsi dikit. Nah begitu, ya seperti itu. Nanti yang akan datang kita bahas tentang zakat, insyaallah. Ya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara ngitung zakat. Ya, insyaallah pekan depan ya kita bahas tentang fikih zakatnya. Bagaimana saya kasih jelasan yang sederhana nanti bahwa bapak yang mau bayar zakat gimana cara ngitungnya. Nah, insyaallah pekan depan insyaallah kita bahas. Ya, Pak ya. Oke, kita lanjutkan lagi insyaallah pekan depan tentang zakat insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menambah pengetahuan kita, yang menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala sehingga kita bisa menahan diri dari memakan harta dengan cara yang batil. Al-Fatihah. Iya karena Allah ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Wa inna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.